Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Maulana dari jurusan Pendidikan Geografi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya mendesain suatu produk. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat poster. Nah, bagaimana sih caranya kita membuat desain poster? Nah, sebelum itu kita harus mengenal poster itu apa. Poster itu merupakan suatu karya seni atau desain grafis yang disusun secara sesuai dengan komposisi gambar dan huruf di atas suatu media, serta diaplikasikan dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya atau di media-media elektronik. Nah, tentunya poster memiliki syarat-syarat untuk dapat dikatakan baik. Nah, yang pertama adalah sesuai struktur dan tata letak yang ada. Maksudnya gimana? Tentunya poster yang baik itu memiliki komposisi tata letak yang sesuai, yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan itu apa? Pendahuluan itu umumnya bisa kita isi dengan identitas kita. Contohnya, kita bisa memasukkan identitas logo Lepim. Selain itu, kita juga bisa memasukkan judul ataupun nama kegiatan yang akan disiarkan melalui poster itu sendiri. Selanjutnya di bagian isi kita bisa mengisi dengan konten-konten yang akan kita infokan. Oke, selanjutnya adalah mengefektifkan kata-kata. Poster yang baik adalah poster yang meminimalkan penggunaan kata-kata atau mengefektifkan kata-kata yang ada. Tentunya kita akan lebih tertarik dengan poster yang memiliki jumlah kata-kata yang sedikit namun mengena di pikiran atau di hati. Selanjutnya adalah sesuai dengan konten isi. Nah, ini yang paling penting. Tentunya kita membuat poster harus sesuai dengan isi dan maksud yang kita tuju. Contohnya, apabila kita akan membuat poster tentang narkoba, tentunya kita tidak akan menggunakan unsur-unsur yang ada pada olahraga ataupun kuliner, tentu tidak. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengenalan tools-tools dasar dalam mendesain. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan mendesain di CorelDRAW dan dilanjutkan dengan praktek desain oleh para audiens sekalian. Baik, langsung saja. Ya, selanjutnya adalah pengenalan tools-tools dasar dalam mendesain di CorelDRAW. Sebelum kita lanjut ke pengenalan, kita akan bahas terlebih dahulu aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum desain. Yang pertama di sini ada primary color mode. Nah, di primary color mode ini terdapat dua pilihan, yakni CMYK dan RGB. Nah, bedanya apa sih? Nah, untuk CMYK sendiri itu berfungsi untuk penggunaan warna yang bertujuan membentuk produk jadi atau produk nyata gitu. Contohnya banner, poster, baleho, dan lain-lain. Sedangkan untuk RGB sendiri adalah warna yang digunakan untuk gambar-gambar digital seperti poster. Nah, selanjutnya adalah ukuran. Ukuran di sini kita bisa menentukan apakah kita akan menggunakan pixel, sentimeter, meter, atau kilometer tergantung dengan kebutuhan. Di sini kita akan menggunakan pixel. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu ukuran-ukuran yang digunakan
dalam desain. Contohnya kita akan mengambil platform Instagram. Instagram sendiri terdapat dua jenis ukuran. Yang pertama square dan yang satu lagi persegi panjang. Untuk square itu rata-rata 540 kali 540 atau 1080 kali 1080. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan 1080 kali 1080. Nah, selanjutnya adalah bagian resolusi. Resolusi ini apa? Resolusi adalah tingkat kedetailan gambar. Di sini tertera 300 sampai 72 dpi. Nah, bagaimana menentukan resolusi yang akan kita pilih? Tentunya tidak sembarangan dalam memilih resolusi. Contohnya apabila kita membuat produk dengan ukuran yang sangat besar, mencapai 3 meter atau 10 meter, umumnya resolusi 300 dpi ini tidak disarankan. Kenapa? Karena ukuran hasil ekspornya akan menjadi sangat besar. Nah, lantas apa yang akan kita gunakan? Saya pribadi menyarankan antara 150 sampai 72, atau kalau aman tengah-tengahnya 100 lah, atau 96. Nah, karena ukurannya kecil, yakni 1080, maka kita gunakan saja resolusi 300. Oke. Nah, berikut adalah workspace dalam desain di CorelDRAW. Nah, untuk tools-tools dasar dapat kita lihat di pojok kiri. Nah, di sini terdapat tools-tools dasar dalam mendesain di CorelDRAW. Nah, bagaimana sih cara penerapan atau penggunaan tools-tools tersebut? Nah, saya membagi menjadi 4 grup. Yang pertama itu ada tools identity form, yakni dari Pixtools sampai Zoom Tools. Selanjutnya adalah tools form atau tools untuk membentuk suatu objek, mulai dari tools freehand tools sampai text tools. Nah, selanjutnya adalah effects tool. Nah, grup effects tools ini dari connector tools sampai interactive fill tool. Nah, langsung aja kita bahas dari form tools terlebih dahulu, atau tools untuk membentuk suatu gambar. Yang pertama di sini ada bagian freehand tools. Nah, di dalam freehand tools sendiri terdapat beberapa pilihan, yakni freehand, two point line, bezier, pen, B-spline, polyline, three point curve. Masing-masing memiliki kegunaan masing-masing. Contohnya freehand. Nah, freehand berfungsi untuk membentuk suatu garis secara bebas. Nah, selanjutnya itu adalah two point line. Apa itu two point line? Tools ini berfungsi untuk membuat suatu garis dari satu titik ke titik lain. Selanjutnya adalah bezier. Bezier itu apa? Bezier itu fungsinya untuk membelokkan suatu garis. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah pen. Pen di sini berfungsi untuk menandakan suatu titik yang kemudian akan dijadikan suatu garis. Nah, selanjutnya adalah B-spline. Nah, berfungsi untuk membuat lengkungan pada suatu garis. Nah, kurang lebih sama dengan dengan bezier, namun beda penggunaan. Nah, selanjutnya adalah artistic media. Nah, artistic media ini fungsinya
seperti brush dalam menggambar, seperti kuas. Nah, kita bisa membuat suatu hiasan dalam mendesain. Nah, selanjutnya adalah rectangle tools. Rectangle tools itu berfungsi untuk membentuk suatu kotak atau persegi panjang. Nah, untuk membentuk suatu kotak sempurna, kita dapat menggunakan menahan tombol kontrol lalu membentuk kotak tersebut. Oke, selanjutnya adalah ellipse tools. Ellipse tools berfungsi untuk membentuk suatu lingkaran atau elips. Nah, untuk bentuknya sendiri bisa kita ubah-ubah. Bisa seperti ini ataupun seperti ini. Nah, selanjutnya adalah polygon tools. Polygon tools itu untuk membentuk suatu bentuk poligon. Bisa menjadi 4 sisi, 6 sisi, ataupun 9 sisi. Tergantung kebutuhan yang kita mau. Di dalam polygon tools terdapat tools lain yakni stars. Berfungsi untuk membentuk suatu bintang, spiral untuk membentuk spiral, common shape untuk membentuk bentuk-bentuk umum seperti tanda panah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah text tool. Text tool di sini kita berfungsi sebagai tools untuk memberikan kata-kata. Ada dua cara menggunakan text tools ini sendiri. Yang pertama, kita bisa menjadikannya seperti box. Nah, jadi kita dapat membuat kata di dalam suatu kotak, atau kita bisa langsung dengan cara mendouble klik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke grup dari edit form atau tools untuk merubah bentuk. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Contohnya, kita akan memasukkan kotak pada gambar. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Shape, Smooth, Smear, Twirl, Track and Repel, Smooth, Frog. Tergantung dari yang kita inginkan. Contohnya saya menggunakan shape terlebih dahulu. Nah, di shape ini berfungsi untuk mengubah ujung-ujung dari kotak ini atau persegi panjang ini menjadi pelengkung. Nah, apabila kita ingin mengubah salah satu sisinya saja, kita dapat menekan tombol kontrol, lalu memilih titik yang akan kita ubah. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi dari crop. Crop seperti biasa ada untuk memotong suatu objek. Nah, selanjutnya adalah eraser. Eraser berfungsi untuk menghapus suatu objek. Nah, dan terakhir adalah zoom untuk memperbesar ataupun memperkecil. Baik, sebelum kita lanjut ke menu efek, ada beberapa fungsi yang perlu kita ketahui. Contohnya adalah fungsi untuk menggabungkan dua atau lebih objek pada gambar. Contohnya seperti ini. Misalkan kita menggabungkan kotak ini dengan kotak baru. Nah, kita akan menggabungkan kedua kotak ini. Caranya adalah kita tinggal menseleksi dua objek tersebut, kemudian akan ada pilihan seperti ini. Ada weld, ada trim, intersect, simplify, front minus back, back minus font, create boundary, dan terakhir combine. Fungsinya kurang lebih sama tergantung kita
membutuhkannya untuk apa. Contohnya kita akan menggunakan weld. Nah, weld berfungsi untuk menggabungkan langsung dua objek, atau kita menggunakan intersect, maka terdapat potongan dari gambar yang kita tuju. Lanjut ke grup terakhir, yakni grup efek. Nah, untuk grup efek sendiri di sini dari konektor tool. Untuk konektor tool sendiri itu umumnya berfungsi untuk mengetahui arah suatu desain. Contohnya apabila kita mau mendesain suatu produk desain UI, user interface. Nah, untuk mengetahui laju dari desain itu sendiri. Selanjutnya ada drop shadow. Drop shadow berfungsi untuk membentuk suatu bayangan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah transparency tools. Transparency tools berfungsi untuk mentransparansikan suatu gambar atau objek. Nah, kita dapat mengubah arah atau bentuk dari transparansi itu sendiri dengan mengklik edit transparansi. Nah, di sini ada beberapa pilihan apabila kita ingin satu bentuk atau uniform, atau kita bisa fontaine transparency, kita bisa membuat gradasi transparansi, dan gradient ini bisa kita modifikasi. Yang pertama ada elliptical fontaine, ada conical fontaine, ada rectangular, tergantung dengan apa yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya adalah interactive fill tool, berfungsi untuk menggambar suatu objek. Sama seperti transparansi, kita bisa mengeditnya, bisa dalam satu warna atau gradasi, dan gradasinya bisa kita ubah-ubah, atau kita bisa membentuk suatu pola, contohnya vector pattern atau bitmap pattern atau two color pattern, sesuai dengan yang kita butuhkan. Baik, itulah pengenalan tools-tools dasar dalam mendesain di CorelDRAW. Selanjutnya kita langsung saja ke praktik desain itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah sesi praktik desain itu sendiri. Nah, mungkin para audiens bisa langsung menerapkan pemahaman yang telah didapat di materi sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Biasanya saya akan menggunakan rectangle tools terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan. Hal ini berfungsi untuk membatasi gambar yang akan kita buat, serta memberikan background pada desain yang kita buat atau gambar yang kita buat. Nah, di sini ada pilihan outline. Outline di sini bisa kita rubah ketebalannya. Saya menggunakan non agar terlihat menyatu. Lalu saya membuat 5 lingkaran yang kemudian akan diselect semua, lalu kita gabungkan, maka akan terbentuk awan. Nah, di sini
saya ingin memasukkan awan ini ke dalam background yang telah disediakan sebelumnya dengan cara klik kanan, lalu kita bisa pilih power clip inside. Nah, di sini kita bisa ubah posisinya dengan cara edit. Selanjutnya kita bisa menambahkan kata-kata. Biasanya saya menggunakan bayangan pada kata-kata yang dibuat. Nah, di sini bisa kita ubah warna bayangannya itu sendiri. Atau kita juga bisa menggunakan teknik doubling dengan cara di copy paste lalu ke arah samping dan ubah warnanya. Nah, selanjutnya kita masukkan logo-logo atau identitas pengenal. Nah, kita masukkan logo pengenal. Umumnya saya menggunakan logo Lepim seperti ini, namun
karena masih terdapat potongan yang tidak rapi, maka saya berikan background pada logo itu sendiri. Untuk mempermudah, umumnya saya akan menggrup gambar yang telah saya seleksi. Setelah itu kita bisa meratakannya dengan background khusus. Apabila kita ingin meratakan secara horizontal, kita bisa menekan tombol C. Dan apabila kita ingin meratakan secara vertikal, bisa kita gunakan tombol E. Kurang lebih desain sederhana seperti ini. Kita bisa menambahkan aspek-aspek lain sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Selanjutnya, dipersilakan bagi audiens untuk menguji atau mencoba desain di CorelDRAW ini sendiri. Terima kasih para audiens. Selanjutnya, dipersilakan para audiens untuk mencoba